Jihan yang jadi host dan bakal nemenin podcast kita kali ini. Oke nih Komers, jadi kita nih bakal ngobrolin tentang kampus negeri versus kampus swasta nih Kak. Nah kan banyak banget nih jalur-jalur yang kita pakai untuk menuju ke kampus-kampus impian kita. Nah kalau boleh tahu Kakak sendiri tuh sebelumnya ikut jalur apa sih Kak? Kalau aku sih di jalur mandiri ya, karena waktu itu aku pernah gap year. Jadi sebelum waktu lulus nggak kuliah dulu, kita nyari kerja dulu buat jadi pengalaman kerja dulu sih. Jadi nggak ikut kayak SNM kemarin atau SBM, kita nggak ngikut. Oh jadi langsung mandiri ke IGI. Oke, kalau Kakak? Kalau aku pertama ikut SNMPTN, cuman nggak berhasil, terus ikut SBMPTN, alhamdulillah lolos. Oh gitu. Berarti kakaknya ikut gap year, jalur mandiri langsung masuk ke swasta, nah kakaknya sendiri langsung negeri ya. Gitu. Kalau aku boleh tahu, sebenarnya kampus impian sebelum masuk ke swasta tuh apa sih? Atau mungkin kakak sebelum masuk UNJ, gue pengen banget nih masuk ke kampus apa gitu? Mungkin kalau kampus impian mungkin ada kali ya kayak UI gitu kan. Cuman karena emang dari awalnya belum pengen banget kuliah, pengen kerja dulu, jadi kayak kita nggak langsung mau kuliah dulu nih, kerja dulu deh. Jadi ya udah sekedar impian aja udah, jadinya nggak kita wujudin gitu. Kalau dari awal nggak ada kampus impian sama sekali, karena benar-benar nggak tahu, itu aja kayak detik-detik last minute lah, mau SNMPTN tuh milihnya last minute banget, jadinya ya udah. Kalau SBMPTN itu sendiri, kakak ngambilnya tadi sebelumnya berapa pilihan, ada berapa? Pilihannya ada dua-duanya itu ambil UNJ, cuman beda jurusan. Yang pertama itu sastra Inggris, dan yang kedua pendidikan guru PAUD. Nah, yang ketimanya di pilihan kedua. Kakak kan jurusan ilmu komunikasi, kakak pendidikan PAUD. Apakah fasilitasnya itu memadai gitu dengan menunjangnya prodi kakak itu sendiri? Alhamdulillah sih fasilitas di IB ini tuh memadai ya, karena di sana tuh ada fasilitas lab bahasa, lab komputer, terus juga di sana tuh ada lab kayak podcast juga di sana gitu. Jadi kayak menunjang kita kalau misalnya kita ngambil konsentrasinya kayak expert nih, jadi kita ada yang nyalurin nih gitu fasilitasnya dan memfasilitasin gitu. Oh, berarti sepadan juga ya jalur. Kalau kakak? Sama sih, fasilitasnya memadai juga di PAUD. Di bawah itu di ruang di gedung kampus aku itu di bawahnya ada lab TTKA juga, lab TK gitu. Jadi bisa lihat anak-anak, ada media pembelajarannya juga di sana banyak. Berarti kalau ilmu komunikasi sendiri kan dikasih tuh sendiri fasilitas, ada ruangannya kan. Biasanya terpakai nggak sih Kak? Kalau misalnya nih ada mata kuliah di Advora itu sendiri gitu, harus besok tag shoot gitu ke suatu ruangan tertentu. Nah itu dipakai di dalam IG-nya itu sendiri atau bahkan malah nyari ke tempat yang lain gitu, nyewa studio? Mungkin kalau itu saya belum tahu ya, karena saya juga belum ke arah konsentrasi itu. Jadi mungkin baru tahunya tuh kayak labnya aja nih baru ada. Jadi untuk kegiatannya saya belum sampai ke situ. Oh gitu. Kalau kalian di PAUD gimana sih? Kayak apakah terpakai gitu yang tadi media pembelajaran? Karena setahu gue ya Kak, kayak kita itu kan di PAUD bener-bener harus belajar banget gimana cara mendeketin sama anak-anak, sedangkan gak semua mahasiswa yang ngambil guru PAUD tuh suka nggak sih sama anak-anak, kayak nggak sih? Nah itu gimana sih? Kalau untuk labnya tadi itu terpakai sih, waktu itu juga pernah sempat belajar di situ, tapi untuk berinteraksi sama anak yang langsung itu belum pernah. Tapi waktu itu anak itu pernah keliling gitu loh ke atas, nunjukin karya yang udah dia bikin gitu. Jadi kita juga ya sempet interaksi dikit, nanya-nanya namanya siapa gitu. Oh gitu, seru banget ya. Berarti ngomongin fasilitas, dua kampus ini sama-sama menunjang ya, walaupun entah itu ke depannya kita akan di situ atau bahkan nyari referensi di luar. Oke. Jadi ngomongin kampus negeri sama swasta tuh banyak banget nih Kak, kayak udah kita tahu ya, waktu kita masih SMA tuh gue pengen banget kampus negeri, karena kalau kampus swasta teman-teman gue nggak ada di situ, karena semua masih cakupannya di negeri semua. Nah gimana sih menurut kakak stigma kayak gitu tuh kayak nggak bisa, lo mau kampus negeri atau swasta sama aja gitu, sedangkan dari kakak pandangan swasta atau kakak yang pandangan negeri? Mungkin itu balik lagi ya diri kita sendiri, kayak bagaimana kita mau berusaha jadi sukses. Jadi tuh kita tuh nggak berfokus univ negeri atau univ swasta. Jadi itu tuh
kita tuh sama-sama lulus dan gelarnya pun sama kan. Jadi yang membedakan tuh cuma akreditasinya aja dan gimana caranya nanti kita tuh skill kita, kompensasi kita, gimana caranya kita nanti pas lulus kita mencari peluang kerja itu gimana, bisa atau enggak. Jadi tergantung dari kita aja sih, mau kuliah di univ negeri atau swasta gitu sih. Sama sih, itu tergantung individunya aja ya. Kalau universitas memang penting, tapi kalau individunya juga nggak bisa ikutin yang belajar yang benar, nggak bisa fokus sama pilihan yang udah dipilih gitu, fakultasnya juga sama aja. Nah kalau misalnya kayak gitu kan pasti terjadi di sekitar kita kan. Nah temennya Kamayang sendiri ada nggak sih pernah ngalamin ngerasa kayak, aduh gue nyesel banget masuk IB, kenapa gue masuk sini kan, padahal impian gue sebenarnya UI gitu, let's say gitu kan. Nah gimana secara Kamayang buat ngasih tahu gitu, kayak kita kan udah tahu nih caranya emang dari kita sendiri, cuman gak banyak kan yang tahu itu, gimana tuh? Kalau orang-orang yang bilang tuh nyesel banget nih gue masuk sini, mungkin itu tergantung dari kitanya ya. Kalau misalkan kita bilang nyesel, kalau dari saya sendiri sih enggak ya, karena mau gimana pun kalau kita emang udah jalanin ya berarti emang udah jalannya, udah pilihannya. Kalau kita mau mundur pun ya nggak bakal bisa dong, kita muter waktu ya. Jadi cuman bilang kayak ya udah lu jalanin aja nih apa yang udah lu pilih. Kalaupun lu bilang nyesel atau gimana, lu nggak bakal bisa mundur lagi waktu yang kemarin gitu kan. Jadi ya udah lu jalanin aja buat sekarang. Mungkin ini emang pilihan lu, jalan lu, ya udah lu jalan aja gitu. At least kalau dia emang pengennya negeri, mungkin kesempatan dia hari ini tuh baru di swasta, mungkin nanti di S2 dia di negeri gitu. Karena kesempatan tuh di mana aja, berjalan menuju Roma kan. Jadi nggak cuma berfokus di unit aja, tergantung dari kitanya juga sih. Tapi lo sendiri kenapa awalnya pengen masuk IB? Walaupun tahu itu susah gitu. Mungkin karena satu kenal di situ ada temen, jadi mau kuliah di situ gitu. Nah kalau kalian waktu awal masuk UNJ pasti kan banyak nih yang udah tahu gitu, kampus negeri gue seneng banget gitu, walaupun memang mungkin punya basicnya masing-masing ya di setiap kampus. Nah pandangan kalian sendiri untuk teman-teman yang mungkin ada rasa penyesalan masuk UNJ karena nggak terima di kampus impiannya dia tuh gimana sih? Sejauh ini mungkin teman-teman aku belum ada yang nggak ada yang nyesel gitu ya. Mungkin kalau ada yang nyesel sih harusnya ya fokus di yang sekarang aja, nggak usah lihat yang lalu-lalu. Jadi kalau udah sekarang di UNJ dan dengan fakultas yang udah dijalanin, jalin aja fokus dan ngembangin diri yang lain aja. Ngomongin jurusan nih, kenapa ngambil jurusan pendidikan PAUD? Kalau awalnya itu kan dari SNM. SNM itu dilihat kan dari nilainya tuh. Nilainya kira-kira tuh yang dapat itu di PGTK universitas lain lah. Nah, tapi nggak lolos kan di SNMPTN. Nah, akhirnya ikut-ikutan tuh sampai SBM dari SNM PGTK. Jadi SNM-nya ya udahlah PGPOT aja gitu. Oh, ngambil ngomongin Kalau saya sendiri sih waktu SMK kan saya SMK ya, ngambil multimedia. Mungkin kalau multimedia kan lebih mengarah jurusannya tuh di KAFI kan. Nah terus kenapa saya ngambil komunikasi, karena emang dari awal pokoknya gue kuliah pokoknya gue mau komunikasi nih gitu kan. Karena pengennya tuh belajar memperdalam, karena pas baru semester 2 aja nih kayak kita baru tahu nih, wah ternyata komunikasi gak gitu doang nih, masih banyak banget komunikasi yang harus kita pelajari. Dari yang kita kakak diam, nanti kita bisa baca kalau dalam ilmu komunikasi. Jadi kenapa saya milih komunikasi itu karena kita mau memperdalam lagi gimana caranya komunikasi secara yang benar gitu sih. Persen sih sama juga ya. Iya. Kita juga ngerasa kalau misalnya kita masuk ilmu komunikasi untuk selain ya kita jurusan, pasti banyak yang bilang lu mau ngomong doang bisa tuh kuliah gitu. Padahal memang banyak, bahkan sekarang aja teori-teori komunikasi udah banyak banget yang harus kita hafalin ya kan. Gitu. Dulu sama yang SMK? Iya, jurusan multimedia. Oh gitu. Kenapa memutuskan untuk kuliah? Padahal kan banyak tuh stigma lagi nih. Banyak banget yang bilang udah SMK tinggal kerja, udah enak, SMK pasti bisa. Gimana? Mungkin kalau kita mikir yang maju kali ya. Lu kenapa sih kenapa nggak kerja aja? Waktu dulu kan emang lulus tuh kerja dulu kan. Karena emang mikirnya pengen nyari pengalaman dulu deh. Cuma pas waktu gue kerja tuh gue merasa banget kayak, aduh, kayaknya kalau gue cuma modal kerja doang, nggak modal gue punya pendidikan belakangnya gitu kan, kayak gue punya gelar, tapi kayaknya gue bisa nih lebih dari ini gitu kan. Ya walaupun kuliah pun nggak seharusnya kita cuma mandang gelar doang, tapi kan kita kuliah kita bisa dapat ilmu yang lebih tinggi lagi dari sekolah. Jadi ya
terus sih biar kita bikin maju lagi kita gitu. Jadi jangan pernah puas kalau Iya. pendidikan yang udah kita ambil sebelumnya gitu ya. Kalau kalian gimana nih, kan banyak juga tuh stigma, kayak aku pribadi mungkin bakal mikir kayak PAUD kan kita juga bisa gitu volunteer gitu, belajar gitu untuk ngajarin anak-anak, kenapa harus ngambil jurusan pendidikan PAUD? Ya itu kan PAUD kan tadi stigma kayak nyanyi-nyanyi doang, padahal nggak di dalamnya itu belajar kayak teori pembelajaran, bikin medianya, terus stimulasi yang cocok nih untuk anak umur segini, terus lihat juga perkembangannya udah sesuai apa belum. Jadi nggak cuma kayak stigma yang awal tadi gitu nyanyi-nyanyi, nggak banyak yang dipelajarin juga mendalam. Makin dikulik makin dalam makin banyak ternyata ya. Oh gitu. Terus kalau pendidikan PAUD itu sendiri nih di UNJ, apakah bisa kita setelah lulus mau ngajar, pengen ngajar TK gitu misalnya, atau pengen ngajar SD gitu? Kalau untuk ngajar TK sih bisa mungkin ya, kalau untuk SD kurang tahu sih, itu juga kompetensi masing-masing ya. Dilihat juga ngelamarnya di mana, apakah mengenai itunya apa jurusan dari latar belakang jurusannya yang PG PAUD itu, kalau mau SD apakah terima, apa bisa gitu. Oh berarti punya jurusannya sendiri lagi Iya, ya PGSD ada. Oh gitu, oke, kita ngomongin tadi jurusan udah, fasilitas udah, nih ngomongin kampusnya itu sendiri soal SPP. Kan banyak banget ya yang bilang kita masuk swasta, ih lu anak orang kaya, lu mahal nih pasti nih bayar kuliah, padahal nggak kayak gitu kan. Nah itu gimana sih buat cara kita ngadepin itu orang-orang yang mikir swasta karena orang kaya atau banyak duit ya gitu? Mungkin kalau emang sih orang berpikir tuh kalau univ swasta tuh mahal gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita milihnya nggak cuma dari situ nih, kita sebenarnya kalau kita lebih milih-milih lagi banyak kok kampus-kampus swasta tuh yang biaya terjangkau dan fasilitas juga oke. Jadi tergantung minatnya sama persepsi kita aja nih, kita mau di mana atau di mana. Jadi nggak semuanya tuh kampus swasta tuh mahal. Jadi banyak kok yang biayanya masih terjangkau, termasuk IBI gitu. Bener banget tuh, berarti jangan deh pikir-pikir karena swasta tuh mahal, karena worth it juga kan, fasilitasnya juga pasti memadai. Nah kalau di UNJ sendiri kan banyak tuh, setahu gue ya, kayak banyak jalur mandiri yang sebenarnya bayaran SPP juga sama kayak kita di swasta, ya kan? Bener kan? Nah itu gimana sih, apakah itu worth it nih menurut kakak, atau sebenarnya udahlah harusnya disamaratain aja, mau itu jalur apapun itu harusnya disamaratain aja? Tergantung pribadi masing-masing ya, mau emang dia maunya di UNJ atau karena emang keterimanya ya di UNJ gitu. Kalau mungkin yang kayak yang keterima di UNJ mungkin dia merasa terbaratkan ya, tapi kalau emang yang udah mau di UNJ biasa-biasa aja dengan SPP itu. Dan kalau misalkan merasa terberatkan dengan SPP juga bisa ikut beasiswa atau bisa ambil KIPKA atau banding gitu, bisa lebih turun lagi harganya. Gitu, berarti ada keinginan juga ya dari pihak kampus untuk ngurangin SPP sendiri. Kalau gitu cara belajar di UNJ sendiri atau di IB sendiri tuh kayak pada umumnya gitu nggak sih, yang kalau misalnya per matkul orang-orangnya sama, atau bahkan kita tuh akan satu KRS dengan orang-orang yang berbeda-beda sesuai mata kuliahnya, itu gimana? Kalau di IBI sendiri kita dari semester 1 kan kita pertamanya tuh satu semester satu kelas, jadi gabungan tuh. Pas waktu di semester 2 kita baru dipecah. Dan terus kalau misalkan untuk mahasiswanya, teman-temannya kita tetap satu kelas. Yang membedakan cuma kita misal matkul apa pindah-pindah kelas aja, yang membedakan gitu aja sih. Terus kalau di IBI udah full offline. Udah full offline? Oh nggak hybrid lagi ya berarti? Oh sejak corona? Sejak masuk semester 2 udah full offline. Oh gitu. Kalau di UNJ? Kalau di UNJ sama sih kayak tadi, ini kan sekarang aku udah semester 4, nah masih sama aja temennya, tapi yang beda itu di beberapa matkul, kayak di MKU-nya itu orangnya bisa beda dari sama prodi tapi beda kelas, ada yang beda-beda prodi juga gitu, tapi untuk sistem pembelajarannya masih hybrid. Masih offline, online. Kayak ngomongin corona nih, kemarin kan sempat kita stres banget ya, kayak aduh ada juga yang senang tuh seharian di rumah terus panjang waktu, ada juga kita yang stres gitu, kayak kenapa sih gue pengen banget ketemu teman-teman gue gitu. Nah itu apa sih yang lo lakuin nih untuk kuliah di IBI sendiri selain kuliah, nyari waktu senggangnya tuh ngabisinnya gimana? Dan juga kalian di UNJ gimana? Mungkin waktu pas masih hybrid ya, waktu semester 1 kita
lebih ke belajar online aja sih, sama ngisi waktu sama teman-teman aja. Kalau misalkan emang ada kerja kelompok, mungkin kita dulu masih pakai Google Meet gitu. Jadi kita masih kayak gitu loh untuk mengisi keseharian kita selama kita online gitu. Tapi IB sendiri benar-benar nge-cut off kayak untuk nggak boleh ada yang masuk kampus IB karena corona gitu, atau masih ada tuh kegiatan-kegiatan kampus atau organisasi yang memperbolehkan gitu di sana berkegiatan? Mungkin waktu pas saya semester 1 sih masih ada, karena emang waktu itu kan corona mungkin udah menurun kali ya, jadi masih dibilang masih ada yang ke kampus, masih boleh, nggak yang harus nggak boleh, nggak, masih boleh. Ada rulesnya juga? Iya, ada rulesnya, yang penting kita protokol aja sih. Oh iya benar. Hal-halnya gimana waktu di WJ, waktu kita corona tuh, zaman-zaman kita stres atau kayak kita bingung, gabut mau ngapain, hal-halnya sendiri gimana? Ya selain yang tadi belajarnya online, paling nonton YouTube atau enggak kalau misalkan yang rajin gitu bisa ikutan bootcamp atau kelas-kelas online gitu biar bermanfaat, biar ningkatin soft skill atau hasilnya gitu sih. Di WJ itu sendiri yang kita tahu kan banyak kayak UKM-nya ya, pasti nggak mungkin dong kayak semuanya dirumahkan, pasti ada juga yang membutuhkan untuk ke kampus, entah itu butuh fasilitas kampusnya atau bahkan mau tugas di kampus. Apakah diperbolehkan waktu zaman corona kemarin? Aku kurang tahu sih karena waktu awal-awal belum ikut UKM. Nah mungkin ada kali ya beberapa yang datang ke kampus tapi juga itu ikutin protokol juga, mungkin dibatasi orangnya gitu sih. Gitu. Jadi dari awal sampai akhir tetap aja balik lagi ke diri sendiri, entah itu dari apapun itu masanya, gimana cara kita nge-handle itu gitu. Nah sejauh ini kakak di ngejalanin nih udah semester 2 ya, kakak semester 4. Nah ada rasa kebanggaan gak sih, kayak untungnya kenapa gue dikasih di kampus ini karena suatu hal gitu. Sejauh ini pernah ada pikiran gitu gak sih? Kayak, oh gue masuk di ini karena ternyata ada relasi di ini yang nganterin gue ke suatu hal ke depannya gitu, atau halnya gitu, gue masuk pendidikan PAUD karena ternyata ada suatu hal yang ngajarin halnya gitu. Pandangan gue masuk pendidikan PAUD yang orang-orang bilang kayak basic gitu, tapi ternyata ada hal itu dibaliknya gitu. Hal apa gitu yang kakak dapet? Mungkin pertama relasi kali ya. Kita waktu awal kan sebelum kuliah kan kita masih di rumah aja nih. Pas masuk kuliah kita teman-teman baru, suasana baru, lingkungan baru. Jadi kita benar-benar harus adaptasi baru lagi kan. Terus yang enaknya tuh yang kayak kita seneng banget mungkin dari temennya sih ya. Lingkungan kita kan lingkungan ngaruh ya. Benar sama jalan hidup kita gitu. Kalau misalkan lingkungan kita enak, tapi sejauh ini sih alhamdulillahnya tuh di ini lingkungan oke, di lingkungan sayanya. Jadi kayak wah kayaknya seneng banget nih, untungnya gue di sini kan, untungnya gue ngambil jurusan ini. Jadi kayak sejauh ini masih oke sih. Jadi senang banget ya, bukan pilihan yang salah gitu. Kalau halnya? Kalau aku mungkin dapat ini ya ilmu parenting karena mungkin banyak di zaman sekarang nih banyak yang ada nikah muda terus mungkin punya anak atau gimana gitu. Nah aku kayak udah tau lah dikit-dikit ilmu parenting, terus kayak cara stimulasi untuk anak usia dini ngapain gitu, perkembangannya apakah udah sesuai atau belum gitu sih. Mau bahas parenting tuh agak sensitif ya, kita tuh kayak jadi pengen tahu gitu. Aduh, gue tuh kalau jadi mama, kita ini sebagai perempuan jadi mama bakal bisa nggak sih nge-handle itu? Bisa nggak sih kasih sedikit aja share tips gitu parenting yang Kak Alia belajar di UNJ? Sebenarnya parenting itu kayak nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar ya. Setiap orang tua pasti punya cara untuk ngajarin anak gitu kan. Nah mungkin ada parenting yang untuk pandangan aku tuh aku pengen kayak gini gitu. Itu ada dia nama parentingnya apa ya, aku lupa. Jadi intinya tuh kayak orang tuanya itu bisa membebasin tapi tetap fasilitasin anak itu, tapi nggak maksa juga. Jadi kayak misalkan anak itu pengen les apa nih sesuai yang kemauan anak itu nggak apa-apa tuh orang tuanya. Nah orang tuanya tetap biayain, tapi kalau anaknya juga lagi nggak mau les, lagi nggak mau gitu, tetap orang tuanya nggak apa-apa maklumin hal tersebut gitu lah. Nggak ada paksaan, nggak ada pressure. Sekarang tuh yang lagi viral banget apa parentingnya Nikita Willy. Iya Ya kan? Iya kan, bener-bener cara dia ngebawa
si anaknya ini untuk harus mengerti dunia yang sekarang tuh keren banget ya. Nah di UNJ sendiri berarti dikasih dong fasilitas, ada saatnya dimana kita ketemu langsung sama anak-anak PAUD. Oh ada. Itu ketika di semester Dari semester awal udah ketemu sama anak-anak langsung, udah langsung observasi gitu loh, kayak misalnya matkul ini suruh ngeliat nih observasi perkembangan anak usia berapa, apakah udah sesuai dengan standar di Indonesia gitu. Dari semester awal. dikasih ininya juga nggak sih, kayak ada standarnya, ada guru pengujinya gitu, dosen pengujinya datang ngeliat. Itu dosen penguji matkul masing-masing sih kalau kayak gitu dinilainya. Misalkan kita observasi API ini, itu dari matkul apa, nah pasti itu yang melihat dosennya. Gitu. Keren juga ya, kita berarti nggak boleh tuh nganggap pendidikan PAUD cuma Gitu-gitu aja. iya bener banget. Terus aku pengen masih penasaran nih soal fasilitas. Apakah kakak sendiri ngerasa terpakai fasilitas dari ilmu komunikasi, atau bahkan ada matkul favorit yang mengharuskan kakak ke lab gitu misalnya, dan terus membantu matkul ini? Kalian juga gitu, mungkin ada video pembelajaran yang membutuhkan ruangan tertentu gitu, ada nggak sih favorit place? Kalau sejauh ini kita belajarnya masih materi ya, belum praktek. Iya, jadi untuk mata kuliah favorit kayak kita mengharuskan ke lab belum ada. Jadi kalau untuk fasilitas kita udah oke sih, kayak ada wifi area di kampus gitu. Jadi infokus itu jadi masih memadai sih. Jadi kalau untuk ke lab kita belum pernah. Karena kita belum ke konsentrasinya. Iya. Berarti kalau nanti ketika udah di konsentrasinya pasti akan ke fasilitas. Iya. Kalau di kelas tapi sejauh ini semuanya Memadai dari fokus, ada wifi area juga. Tapi lancar tuh. Lancar. Keren banget. Pokoknya jam 7 tuh baru mulainya wifi on. Gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi, kadang tuh setiap hari Kamis tuh kita satu kelas tuh 60 orang atau 50 orang. Nah itu kalau misalnya kita udah masuk rame-rame tuh kadang wifi udah nol. Oh iya, karena udah banyak ya pakai ya. Gitu. Kalau kalian gimana? Untuk fasilitas sih memadai ya, ada TV, ada papan tulisnya juga, ada wifi-nya juga. Nah untuk tempat untuk video pembelajaran sih itu nggak di set-setin kayak harus di sini nggak. Itu bisa di mana aja, yang penting kayak ngerjainnya tuh sesuai dengan tugasnya gitu. Kayak misalkan ngerjain tugas untuk observasi anak, ya bisa mungkin di kamar bisa, di rumah bisa, atau di mana bisa, yang penting tuh tugasnya tuh jalanin dengan benar gitu. Untuk fasilitas yang aku suka banget sih ada ini ya, smart water galon gitu, jadi bisa refill gitu air, jadi nggak usah beli-beli lagi. Bisa itu ya kayak di Singapura itu ya, minumnya langsung dari Ini dari mana bawa tumbler doang. Tinggal bawa tumbler. Ngantri nggak sih itu mobil? Enggak sih, nggak antri. Pasti ada aja gitu di Iya, setiap tapi- spotnya. Aku kurang tahu sih kalau di gedung aku ada, untuk di spot lain aku kurang tahu ada apa. Oh gitu, itu ya favorit fasilitasnya. Terus aku pengen nanya nih, kan banyak nih anak-anak tuh yang mikir sedih, mungkin buat adik-adik kita ya, yang lagi mau bingung nih mau pilih kampus apa gitu, entah gue pengen banget negeri tapi gue juga takut banget dari negeri, atau gue pengen swasta tapi gue juga nggak mau gitu di swasta. Itu gimana? Mungkin pertama dari awal kita ngeriset kali ya. Kita harus cari tahu dulu nih gimana nih si kampus kita yang mau tuju. Kalau emang kitanya emang interest banget sama si kampusnya, mungkin kita cari tahu lagi nih si kampus ini tuh fasilitasnya gimana, untuk SPP-nya tuh gimana. Karena ya mau gimana pun kan kita bakal belajar itu selama kurang lebih 3 tahun setengah kan. Jadi ya tergantung kitanya. Kalau misalkan emang kalau kalian milih yang biaya terjangkau, mungkin kalian bisa cari yang univ-univ swasta yang masih bisa memadai sama keuangan kalian gitu. Kalau misalnya emang kalian mau di univ-univ yang ternama, banyak lah kayak BINUS gitu kan. Jadi ya tergantung dari persepsi kita sendiri, kita maunya tuh di mana dan minat kita tuh di mana gitu. Oh gitu. Soalnya nggak sedikit juga kan yang masuk swasta tapi kayak mikir atau bahkan kayak gengsi gitu. Iya, Kayak, gue swasta tapi gue harus bener banget harus di BINUS atau harus di LCR gitu. Susah sih kalau emang kita pertama kita gengsi kita gede ya nggak bakal jalan gitu loh. Itu bener banget. Iya. Jadi pertama ya tergantung dari kitanya.
Kalau misalnya kita emang dari awal gengsi, ya udah, berarti emang target lo harus ini. Iya, Gitu. Kalau kalian gimana nih? Karena pasti UNJ tuh yang diidam-idamkan gak sih? Soalnya kan istilahnya kampusnya ada, kalau gak ada apa lo mau gak ada kan? Di UNJ tuh hampir banyak kan jurusannya. Nah itu gimana tuh? Ya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Dia ngincernya universitasnya atau jurusannya gitu. Universitas sih menurut aku semuanya sama ya, bagus ya. Tapi yang penting itu jurusannya dia tuh minatnya kemana. Kayak tadi yang dibilang minatnya kemana. Jadi harus ke jurusannya dulu sih, lebih dipikirin lagi. Karena itu kan untuk 3,5 tahun ya. Jadi harus yang kita sukai gitu. Yang kira-kira kita punya passion nih di fakultas ini, di program studi yang kita akan pilih gitu. Jadi pentingnya dulu sih jurusannya. Karena kedepannya zaman sekarang tuh lebih ke skill kita kan. Iya. Kalau misalnya kita di kampus bagus tapi kita Nggak nggak ada, percuma. bener banget. Jadi no matter mau lo di kampus swasta atau lo di kampus negeri sama aja. Ya Kalau balik kita diri. gitu. Iya bener banget, seru banget nih. Nah sekarang aku pengen nanya, apa tadi kan kelebihan nih, kita ngomongin fasilitas kelebihan, semuanya kelebihan. Nah kekurangan yang ada di kampus kakak tuh apa sejauh ini yang sebenarnya kakak tuh targetnya pengen gitu, kakak pengen di jurusan ilmu komunikasi tapi sebenarnya tuh pengen langsung connect gitu sama perusahaan apa gitu. Nah tapi di IDI nggak bisa, begitupun di UNJ. Apa kekurangan kampus UNJ yang nggak ada di dalam situ dan nggak bisa connect sama diri kakak? Mungkin pertama kekurangannya kita dari akreditasinya kali ya. Karena di IB ini akreditasinya masih ban PT, terus sekarang dia mau memperbarui akreditasi. Jadi untuk masalah kayak kita menyalurkan kalau dengar artinya sih kita ada penyaluran untuk magang. Cuma itu tergantung dari kitanya lagi, kalau kita mau menyalurnya, kita mau bawa sendiri atau mau dibawain, jadi ya itu tergantung dari kitanya. Kalau kitanya mau ngobrol ke dosen pembimbingnya, Bu tolong dong kayak saya mau magang di sini atau mau fasilitasin, mau nih kerja magang di sini. Kalau misalnya emang kita bener-bener mau, mungkin difasilitasi mungkin. Jadi kayak tergantung kita minatnya gimana aja sih, sama komunikasi kita ke dosen pembimbing kita gitu. Sekarang aku kurang tahu untuk kekurangan kayak gitu ya, karena ya belum pernah gitu juga kayak magangnya gimana, informasinya belum tahu sih kayak gitunya. Oh berarti kalau misalnya kekurangannya itu sendiri pasti ada di tiap kampus gitu. Tapi apakah itu relate sama jurusan kita nggak ada yang tahu. Karena kan kita belum ngerasain ya, belum sejauh itu ya. Kakaknya juga. Oke deh kalau gitu, tips and trick nih dari kakak-kakak sekalian untuk adik-adik kita mungkin yang ada niatan untuk masih bingung atau zaman sekarang mentally unstable buat masuk ke kampus swasta atau kampus negeri itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri, kalau kalian mau masuk univ negeri, kalian harus belajar lebih giat lagi agar kalian bisa dapat PTN. Tapi nggak cuma kalian harus masuk univ negeri doang, kalian mau masuk univ swasta pun kalian harus tetap belajar, karena bagaimanapun kita tetap ngasah skill kita di tempat yang bakal kita tuju. Jadi ya harus tetap sama-sama belajar sih untuk meraih tujuan kita. Gimana? Kalau ya sama sih belajar sama berdoa juga ya, karena terus sama pertama itu pilih tentuin dulu nih pengennya beneran yang gimana, karena 3,5 tahun harus seneng nih ngejalaninnya. Tentuin dulu, terus belajar juga kan banyak yang bisa dari buku, YouTube, ada TikTok juga sekarang. Terus bisa lihat kayak soal-soal untuk ujian ini, terus minta doa juga sih sama orang tua. Soalnya nggak sedikit ya, kalau zaman dulu pernah dengar nggak sih Kak kayak berita-berita yang sampai nyewa dukun atau bahkan hal-hal yang diharamkan untuk lulus UN, dulu kan zaman UN ya kita. Bahkan sekarang kalau nggak salah tuh yang pernah ada beritanya yang dia bocor karena itu yang pakai gitu banyak. Iya benar. Sekarang juga lagi rame. Iya benar. Nah itu kan mereka mungkin ya oknum-oknum seperti itu tuh mikir kalau gue itu harus sesuai dengan target gue harus masuk kedokteran UI gitu misalnya. Padahal banyak penjurusan lain, kedokteran lainnya gitu. Nah kadang tuh kayak dari kita sendiri yang udah kuliah mungkin juga bingung ya, kayak kita di zaman kita pun mungkin pernah ngelewatin hal itu, tapi kita bisa untuk selesaiin problem itu gitu. Nah gimana sih kalau misalnya kita ketemu orang nih, misalnya ada nih adik dari sekitar kita deh, kayak adik kita gitu pengen masuk
negeri gitu, tapi di sisi lain kemampuannya di swasta atau bahkan dari orang tuanya juga punya privilege gitu. Gue punya duit sekian, masih lo ke swasta. Nah itu gimana sih Kak? Tapi kalau misalkan emang kita punya privilege, banyak sih emang sekarang kampus-kampus ternama yang bener-bener ngebawa kita, kayak contohnya tuh kayak kampus-kampus swasta besar gitu yang terkenal, karena kampus kayak gitu tuh dia itu banyak banget menyelenggarakan kayak acara besar-besaran sama mempublikasikan kampusnya, karena dia kampusnya sendiri tuh punya modal yang besar untuk kasih tahu, wih kampus gue ini ternama gitu kan. Jadi nggak dua orang doang yang tahu, pasti bakal beberapa dari kita pasti tahu sama kampus ternama tersebut gitu. Nah kalau kalian gimana tuh? Omongin aja sih sama orang tua ya, karena kan kalau ngomongin tadi orang tuanya punya privilege apa tapi anaknya nggak mau kan susah juga kan, takutnya anaknya ngejalaninnya pressure, nggak bisa ngikutin gitu. Jadi ngomongin dulu aja sih sama orang tua. Nggak sedikit ya, maksudnya ada juga yang malah dia mungkin nggak punya privilege tapi dia memutuskan untuk kerja sambil kuliah, ngambil walaupun itu di swasta, tapi dia tetap karena ujung-ujungnya kita pasti bakal kerja kan, ujung-ujungnya kita bakal mencari itu gitu, tujuannya sama gitu. Nah kadang tuh nggak sedikit gitu ada rasa apa ya, tadi ngomongin gengsi udah, ada rasa iri atau bahkan ngerasa oh itu sebenarnya bisa dengan uang segitu masuk ke BINUS atau LSPR gitu yang mungkin se-align gitu sama jurusannya dia, tapi malah memilih masuk IB. Pertama sih mungkin kalau kita masuk ke IB kenapa nggak ke kampus-kampus swasta yang lainnya, mungkin pertama gengsi ya. Kalau emang kita bisa nurunin gengsi, uangnya bisa kita simpen nggak sih buat yang hal yang penting. Jadi ya pertama bener sih, dan satu gengsi turunin. Kalau emang mungkin pertama dari pergaulan lingkungan kita, kalau misalkan lingkungan kita hype juga pasti dia nggak mau kalah nggak sih gitu. Terus juga sekarang pun banyak kampus-kampus yang kayak gitu tuh, yang lebih kasihannya lagi tuh kayak kita nggak bisa nyampai atau kita nggak bisa ke tingkatan dia, nggak punya teman. Kadang kita mikirnya gitu aja, jadi realistis aja, nggak usah kita maksain buat kita nurutin ego kita, gengsi kita, daripada kita nanti di sana nggak bisa kecapai ke dia, jadi kan kita capek sendiri gitu. Setuju banget. Gimana kali ya? Apakah di negeri masih ada nih anak-anak yang kurang bersyukur? Aduh, gue udah WNJ padahal, tapi gue pengennya sebenarnya Harvard University gitu. Itu gimana tuh? Ya kalau kayak gitu ya kalau mau ke Harvard ya belajarnya yang bener gitu kan sih, jangan yang setengah-setengah. Kalau yang dapet dari UNJ ya udah terima aja, bisa banyak jalan lain untuk ke Harvard, bisa ikut student exchange, bisa kan ikut beasiswa yang ke Harvard gitu. Berarti at the end of the day balik lagi ke diri kita sendiri, apapun itu bersyukur, jangan gengsi, balik lagi tujuan kita tuh apa supaya bisa tercapai. Bener banget. Oke deh, thank you banget Kak Maya, Kak Alia, udah banyak banget yang kita obrolin sejauh ini. Dan kedepannya apapun itu jurusan kita, kampus kita, sedaya kita lulus dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Oke deh Commerce, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jihan sebagai host pamit undur diri. Saya Mendu Cayanti. Saya Alia. See you on the next video. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.